Saya Bang? menerima waktu awalnya itu ya. Saya menjabat. Abang sendiri. Itu 3. Meja pun nggak ada. Meja pun nggak ada. Ada meja tapi. Pinjam. Ya. Kita... Selamat sore Pak Roni Sompi. Selamat sore Bang Robin. Nah, apa kabar Bang? Baik, baik. Ini yang saya Abang senang, juga Bang. segar sekali. Ya, sama. Abang kelihatan segar. Terima Iya. kasih Abang sudah jauh-jauh datang ke sini Bang. Iya. Ke tempat kami. Sore ini Bang kita sangat bergembira sekali Abang bisa datang karena terkhusus saya nih Bang sebagai host pengen berbincang-bincang dengan Abang mengenai apa yang mungkin menjadi topik kita, yaitu tentang kepolisian Bang ya. Baik. Bang Roni adalah mantan pejabat polisi sampai tingkat Inspektur Jenderal Polisi. Jadi Abang pernah banyak sekali pengalaman di sana. Abang tahu bulan yang lalu kita sudah memilih Kapolri yang baru. Kapolri yang baru ini, Ya, betul. ini adalah harapan masyarakat, juga harapan kita, harapan kepolisian juga ada perubahan dengan program presisi Bang ya. Kapolri Ya. yang baru ini Ya, betul. presisi Ya, ya. presisi. Ya Bang ya. Betul. Nah, jadi berangkat dari situ Bang, saya nggak perlu memperkenalkan Abang nih karena berkali-kali saya udah perkenalan ya. Abang udah dikenal kan, sampai banyak sekali yang nonton ya. Sehingga menurut saya Abang mungkin yang bisa kita mulai Bang ya dari pandangan Abang selaku mantan polisi Bang terhadap institusi kepolisian ini, bagaimana Bang menurut Abang dari kepemimpinan Kapolri kita yang baru gitu Bang. Baik. Silakan Bang. Ya, kita tahu bahwa Polri menjadi tumpuan masyarakat juga berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan pengamanan ya, mengajak masyarakat untuk ikut juga mengamankan dirinya dan lingkungannya yang sampai saat ini berganti terus kepemimpinan kepolisian Republik Indonesia itu yang sekarang ini oleh Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit ya, Prabowo. Beliau melanjutkan manajemen kepolisian ini dari Kapolri yang lama, Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz, yang tadinya Pak Idam Aziz itu melanjutkan program promoter yang digagas oleh Pak Tito Karnavian, ya. Kemudian sekarang dengan program presisi. Ya. Beliau sudah menentukannya, bahkan baru-baru ini 2 atau 3 hari Polri sedang melaksanakan kegiatan rapat kerja, raker secara nasional. Hadir juga dari kementerian dan lembaga terkait seperti misalnya dari Menpan itu hadir, ya. Kemudian juga BNN, karena kepala BNN ini juga kebetulan dari Polri ya, baru saja dilantik Bapak Presiden. BNPT juga dan KPK. Ya. Saya melihat melalui berita saja itu, Bang. Jadi saya mengikutinya. Ya. Tapi sinerginya sangat nampak karena semua lembaga dan Bapak Menpan, jadi kepala lembaga dan Menpan itu mendukung Kapolri yang baru ini tentang bagaimana program presisi ini yang lebih mengedepankan upaya-upaya yang lebih humanis ya. Nah, upaya-upaya yang lebih humanis itu saya kira lebih diutamakan bagaimana kita mencegah tidak sampai terjadinya pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukum itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalaupun ada kasus yang terjadi, bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini lebih mengedepankan konsep restoratif justice. Ya, kita tahu kan Bang, kalau
KUHP maupun KUHP kita Ya. sekarang ini kan peninggalan zaman Belanda yang mengutamakan kepentingan pemerintah penjajah Ya. terhadap rakyat yang dijajahnya, Ya. sehingga konsep penegakan hukum itu menggunakan retributive justice. Jadi Ya. kalau udah salah, Ya. Hukum. hukum, salah hukum, Punishment bang ya. punishment terus. Tapi kan sekarang ini sudah mengarah kepada bagaimana menyelesaikan persoalan itu, lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara memperbaiki, menyelesaikan masalah dengan memperhatikan kepentingan korban, ya, kepentingan korban, tidak hanya kepentingan tersangka. Ya. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP setelah perubahan dari RIB ya, memang sudah produk Indonesia. Ya. Tapi kan itu kalau kita lihat, ya, abang juga Ya. sebagai konsultan hukum, kan lebih banyak perhatian negara itu diberikan kepada tersangka, Ya. terdakwa, Ya. ya kan gitu. Ya. Bahkan tersangka boleh didampingi penasihat hukum, konsultan hukum, Ya. tapi korban Tidak ada. tidak ada. Ya. Hanya memang diwakili oleh misalnya penyidik Polri Ya. yang nantinya di persidangan oleh jaksa penuntut Jaksa umum. PPU. Ya. Ya. Ya betul. Ketika diperiksa, kalau misalnya penyidik kaku misalnya gitu, ini korban ini atau pelapor ini nggak boleh didampingi, Ya. misalnya ya. Ya. Ya karena memang nggak diatur di dalam KUHP. Betul bang. Nah kita mengarah kepada bagaimana restoratif justice ini bisa menyelesaikan. Jadi Ya. selesai itu dengan nyaman, Ya. misalnya ya. Ya. Ya karena memang nggak diatur di dalam KUHP. Betul bang. Nah kita mengarah kepada bagaimana restoratif justice ini bisa menyelesaikan. Jadi Ya. selesai itu dengan nyaman, baik terhadap tersangka atau pelakunya, Ya. tapi juga untuk korbannya. Korban juga bang. Ada ya? penyelesaian ya. Jadi balance bang ya, imbang. Ada balance, Ya, ada balance. Bang, ya. Nah, Ya. kelihatannya Bapak Kapolri sekarang ingin mengajak bahwa seluruh anak buahnya bisa menerapkan konsep-konsep restoratif justice ini. Seperti itu, Pak, yang saya lihat. Ya. Ya. Sehingga ini akan menyesuaikan dengan perkembangan dunia sekarang ini, karena beberapa negara termasuk Belanda ya, asal KUHP dan KUHP kita sudah menerapkan restoratif justice ini. Ya, bang. Sehingga kalau abang mengikuti melalui beberapa literatur ya, berita juga, di Belanda itu penjara cenderung kosong. Iya. Ya. Bahkan jadi restoran kan. Ya artinya bagaimana kita kemudian, karena penyidik Polri itu memang lebih dominan dalam beberapa kasus, terutama kasus pidana umum ya, walaupun memang ada penyidik di luar Polri, yaitu penyidik pegawai negeri sipil tertentu ya, seperti saya sekarang ini kan sudah di imigrasi, Pak. Ya. Ada PPNS ya bang ya? Ada. Saya pernah menjadi PPNS imigrasi ya, Ya. ketika saya jadi dirjen imigrasi. Ya, Bang. Ya. Nah, artinya penyidik ini menurut Profesor Dr. Sacipto Raharjo, undang-undang itu ketika dia terkonsep di buku ya, itu masih hukum yang mati, kata beliau. Tapi ketika undang-undang itu diaplikasikan, dia jawantahkan oleh Penegak hukum. penyidik, oleh penegak hukum, Hidup penyidik, itulah Hidup. hukum yang hidup. Living Ya, law. Ya, betul. Betul bang. Nah itu. Itu bang ya. Wah bang, ini bang. Jadi saya jadi menarik nih bicara sama abang nih. Abang ingat gak waktu abang menjadi kepala biro wasidik pendidikan ya bang? Saya ingat betul itu tahun 2010. 2010 Kalau kita nggak salah. mulai. Ya.
Abang bantu saya itu. Nah, ini saya mau ini Bang, saya mau Iya, berikan komentar sedikit Bang mengenai itu kan. Iya. Saya Bang selama ikut membantu Abang itu Bang, ada beberapa poin yang saya lihat dari visi misinya Abang. Ini mumpung saya melihat dari sisi saya nih Bang. Iya, iya. Nanti Abang yang pertegas saja, benar apa enggak benar. Baik. Abang kalau saya lihat tuh Abang kepingin ada perubahan di dalam polisi ini, khususnya pendidikan ini, supaya terakomodir semua kebuntuan yang terjadi antara pelapor sama terlapor yang ditangani oleh penyidik. Betul. Itu kan misi kita dulu Bang, Iya. kan? Iya. Saya dulu berusaha, saya kan selalu ngomong sama Bang, kita mesti bangun sesuatu yang menurut saya Bang, ini harus dirubah. Kenapa? Kalau tidak ini dirubah, karena buntu nantinya Bang, karena mereka udah nyarinya kemana. Nah, Biro Wasidik ini kan menjadi benteng Bang, benteng untuk Ya, benteng terakhir di Mabes Polri. Di Mabes Polri. Karena Biro Pengawasan Penyidikan ini kan di bawah Kabar Eskrim Polri. Kabar Eskrim. Dan ini menjadi andalan ya untuk Nah, menyelesaikan komplain-komplain Komplain-komplain, baik ya, dari betul. pelapor, Nah. terlapor atau Ya, betul. pelakunya ya yang dilaporkan. Ya. Ini kalau ada persoalan ya. ya datangnya akhirnya bisa melalui Biro Pengawasan Penyidikan karena di sana ada proses gelar perkara. Gelar perkara, Ya. betul Bang. Nah, saya Ya. ini yang saya mau sampaikan Bang. Jadi waktu kita di sana Bang, lumayan 3 tahun Bang ya? 3-4 tahun Bang. 3 tahun. 3 tahun ya Bang. 3 tahun. 3 tahun. 2010 Ya. sampai 2013 ya. itu Bang. Ya. Jadi yang saya lihat itu Bang sudah bagus sekali Bang ya, Abang sudah buat sistemnya itu yang ada Bang. Gelar perkara Abang hadirkan kan, kita menghadirkan Bang. Iya. Pelapor sehingga kita bisa mendengar kan Bang, Iya. keluh kesahnya dan lain sebagainya tadi Bang. Iya. Nah, terus Bang, Biro Wasidik Bang, apakah Abang ada terpikir nggak Bang, baru Biro Wasidik ini mesti ditingkatkan menjadi semacam apa badan atau biro tersendiri, bukan biro lagi, jadi apa kepala apa yang sudah mungkin di level irjen kali Bang, untuk supaya mesti melepaskan diri dari Kabar Eskrim, dari Kabar Eskrim ini Bang. Kenapa? Ini pikiran saya Bang. Iya. Kabar Eskrim ke penindak, Iya. ya kan? Kalau misalnya ada yang ditindak itu terus sekaligus pengawasan Bang, kurang efektif gitu loh maksud saya. Jadi mestinya dia keluar seperti propam Bang, divisi propam kan keluar tuh, divisi wasdik mungkin gitu Bang. Ini yang pikiran saya Bang, supaya ini Bang ya, karena di dalam perjalanannya kadang saya lihat itu Bang, karena itu satu pintu, satu Iya. gerbang, ada kadang-kadang ada kayak semacam apa ya, PKU. Nah ini yang saya pingin pandangan Abang ke depan Biro Wasidik yang kita tinggalkan itu Bang, ke depannya Abang harapan bagaimana gitu Bang. Ini versi saya Bang. Iya. Saya kan sewaktu itu sebagai ahli Bang ya, jadi waktu kita dulu gelar perkara, saya ingat betul Bang, ya kali gelar perkara saya suruh ngomong sama Abang tenang aja Bang, saya udah ngerti semua kasus-kasus begini-begini Bang gitu. Cuma kita lihat aja apa istilah itu, nada mereka Bang. Kita lihat, oh ini jazz, oh ini dangdut, ini kita udah tahu gitu loh. Nah, sekarang harapan saya Bang, Abang bisa memberikan Bang pandangan-pandangan Abang. Saya lihat Abang adalah orang yang ice breaking, Abang yang memecahkan ini Bang. Karena dulu sebelum ada Biro Wasidik, dulu namanya Biro Analis. Iya. Ya, Biro Analis kan Bang. Nah itu juga saya sering diundang di Biro Analis itu. Akhirnya kan kita bentuk tuh. Jadi sebenarnya Biro Wasidik ini Bang betul-betul diharapkan Bang untuk menjadi betul-betul tulang punggung Bang untuk penegakan hukum ini, mengawasi penyidik ini Bang, supaya mereka tuh bekerja on the track gitu Bang. Nah bagaimana pandangan Abang? Karena Abang saya lihat sosok yang berhasil Bang waktu itu Bang. Iya. Silakan Bang. Ya, saya ingat dulu memang sebelum ada peraturan Kapolri yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja Mabes Polri, itu memang pengemban tugas pengawasan penyidikan itu dititipkan di Biro, bukan analis tapi Biro Operasional. BINOP, ya, Biro Pembinaan Operasional Baris Krim Polri, ya. Tapi itu ada kabaknya analis mungkin itu, ya. Nah kemudian setelah ada Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan, ya. itu sebenarnya sudah cukup besar karena seorang bintang 1 yang mengepalai
atau memanage kegiatan tersebut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah pas, Bang, karena pengawasan penyidikan itu memang siapa sih pengawas penyidikan itu? Ada dua. Yang pertama itu atasan penyidik. Ya, atasan penyidik itu ya kalau di Polres ya Kapolres. Ada Wakapolres juga. Kalau di Polda, ada Kapolda, ada Wakapolda, ya. Nah, kemudian ada pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Nah, itu. Jadi ini hanya membantu sebenarnya agar atasan penyidik ini bisa melakukan pengawasan lebih kuat, ya, lebih dalam, lebih detail. Maka Kabareskrim ini kan atasan penyidik sama Wakabareskrim, ya, selain para direktur yang menangani kasus di Bareskrim Polri. Siapa yang membantu mereka? Ya ini dibantu oleh seorang Kepala Biro Pengawasan Penyidikan beserta para pengawas penyidik yang ada di sana. Di Polda juga ada, di bawah kepala bagian. Kepala bagian itu ya seorang AKBP, karena atasannya kan Kombes, direktur. Ya. Nah, saya kira cukup karena di luar itu maka pengawasan internal Polri itu kan ada di Irwasum atau Inspektorat Pengawasan Daerah, ya. Irwasda. Kemudian dibantu oleh di Propam. Ya, di Propam ini yang ikut melakukan pengawasan internal. Nah, bagaimana pengawasan internal ini bisa menggunakan hasil kerja dari pengawasan penyidikan? Mekanisme ini yang perlu diperkuat. Jadi artinya seorang kepala biro pengawasan penyidikan, seorang kepala bagian pengawasan penyidikan di Polda, ini harus yang punya integritas, bisa dipercaya, dia tidak punya kepentingan pribadi ketika dia melaksanakan tugasnya. Demikian juga di bawahnya. Jadi memang harus orang-orang yang dipilih yang bisa dipercaya mengemban fungsi pengawasan penyidikan, karena tidak bisa juga pengawas penyidikan itu punya keinginan tertentu, karena tugasnya itu dia netral. Ya, apa yang kita lakukan sejak tahun 2010 dimulainya Biro Pengawasan Penyidikan bagus itu sekali waktu itu, Bang. Ya Abang kan tahu dari bagus, tidak ada personil siapa-siapa. Abang kalau ini saya jadi ingat ya, Bang. Abang sebelum lanjut nih. Kalau nggak salah, Abang dapat cuma berapa? 3 atau 2, Bang? Saya Bang, menerima waktu awalnya itu ya. Saya menjabat. Abang sendiri. Itu 3. Meja pun nggak ada. Meja pun nggak ada. Ada meja tapi. Pinjam. Ya, kita mencari ruangan. Ya. Kami mohon petunjuk. Kabareskrim Polri waktu itu Pak Komjen Pol Dr. Ito Sumardi. Bagaimana agar kami mendapatkan ruangan, dan akhirnya dapatlah di TNCC. Ya, di TNCC di lantai atas. Ya, dengan 3 PNS kita memulai. Ya, saya minta bantuan, ada penyidik, ya, penyidik utama yang membantu, diberikanlah 10. Dari situlah kita mulai. Bagaimana kita membuat manajemen pengawasannya. Ya, ketika sudah kita pelajari persoalannya, siapapun yang datang tidak selalu korban atau pelapor, bisa juga terlapor yang merasa kasusnya kok tidak selesai, tidak jalan-jalan. Jadi statusnya dia sebagai tersangka ini cukup lama, sampai lebih dari 1 tahun, bahkan ya bisa sampai bertahun-tahun ya, datang ke kita, kita dudukan persoalannya. Jadi saya selalu mengundang, kalau misalnya komplainnya atau keluhannya itu dari pelapor, kita pasti undang juga yang dilaporkannya, termasuk penyidiknya, karena penyidik yang lebih tahu. Ya, mengapa mengundang berdua ini? Karena kita ingin dengar, ya, bagaimana pengawas penyidikan itu melakukan pengawasan
Masa hanya dalam beberapa jam saja Ya. dibandingkan dengan penyidik yang sudah menangani kasusnya Berbulan-bulan. berbulan-bulan Bahkan ya. bertahun, Pak, ya? Nah, bisa lebih dari 1 tahun. Ya. Nah, kami berusaha untuk memahaminya. Ya. Ya, Abang mungkin Ya, tahu, ingat pengalaman kita bisa sampai sore bahkan Ya. sampai malam Tengah satu malam. kasus. Ya. hanya untuk memberikan pelayanan yang prima sebenarnya Ya, ya. kepada pelapor dan terlapor. Nah, Ya, ya. kehadiran pelapor dan terlapor itu tentu pada awal kegiatannya hanya untuk kita tahu Ya. informasinya. Setelah itu kan kita persilakan kedua pihak ini keluar dari ruang Kita rapat lanjutkan. kita Kita lanjutkan, secara ya. internal. Kita dalamin, Ya, ya, betul. Abang kan sebagai ahli nih, Ya. tim ahli. Kadang-kadang kita mengundang ada guru besar Ya. dari akademisi mana gitu ya, Ya, minta Untuk- pandangan beliau. ya, Ya, terutama betul. kaitan dengan misalnya ini berkaitan dengan pidana, kita undanglah ahli pidana. Iya, iya. Perdata kita undang ahli perdata. Ya. Demikian juga yang lain. Iya, Bang. Nah, artinya integritas itu sangat penting, Jadi yang hal utama, Bang, ya. hal utama. Karena sehebat apapun kepintaran Ya. seorang pengawas penyidik, kalau dia tidak punya integritas, maka nanti nampak ada kepincangan dan nampak ada diskriminasi di dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan itu. Ya, Betul. kalau dulu kan kita pedomannya peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009 lah. Ya. Ya, tapi sekarang kan sudah direvisi Berubah. peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 mungkin ya. Ya. Ada sedikit-sedikit perubahan tapi tidak lepas dari bagaimana gelar perkara sebagai alat utama untuk melakukan pengawasan penyidikan. Karena di gelar perkara itu semua yang hadir itu kolektif kolegial, Bang. Ya. Jadi kesepakatan bersama ketika ada yang tidak sepakat ya Buat catatan. dia buat catatan dan itu tercatat di dalam gelar perkara. Ya. Bahkan penyidik boleh menolak hasil kesimpulan dan rekomendasinya. Boleh, Bang, ya? Boleh. Tapi kan waktu itu kita selalu hadirkan pertama dari stafnya Inspektur Pengawasan Umum. Oke, Irwasum, Ya. Bang, ya. Dari Irwasum hadir. Kum juga. Ya, Divkum hadir dan juga Propam. Propam hadir. Ya. Sehingga ketiga beliau ini bisa menerima laporannya apabila terjadi ada tindak lanjut oleh penyidik yang tidak sesuai atau bisa ditindaklanjuti dengan pengawasan internal oleh beliau-beliau. Nah, itu yang tadi Abang sampaikan. Ya. Kalau bisa Biro Pengawasan Penyidikan itu menjadi sebuah biro atau Bukan biro, Bang, Ya, divisi Pak. mungkin. divisi Ya, di bintang- luar bintang- ya. ah. Nah, itu sudah lain lagi, sudah lain dari konsep peraturan Kapolri yang Ya, ya, dibuat ya. 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 Artinya yang tadi saya sampaikan tetap itu bagian dari penguatan seorang atasan penyidik. Atasan penyidik ini harus percaya Ya. kepada mereka melalui pengawasannya. Oleh karena itu kan gini, Bang. Ketika saya akan memulai sebuah proses pengawasan penyidikan atas komplain yang didisposisi oleh Kabar Eskrim, ya kadang dari Kapolri, dari Irwasum, dari Propam memberikan ke Kabar Eskrim. Kabar Eskrim teruskan ke saya. Saya bicara dengan staf, saya berikan tugas, kita buat surat perintah dari Kabar Eskrim kepada Karwasidik melaksanakan pengawasan penyidikan. Ketika beliau ACC menandatangani, hasilnya harus dilaporkan ke beliau. Ketika beliau tidak setuju, bisa itu sampai pernah 3 kali gelar perkara. Tidak setuju. Iya, karena ada komplain lagi, dilakukan lagi gelar perkara berikutnya. Ya, boleh. Nah, Ya, pernah terjadi, Bang. Ya. Malah ada 4-5 kali, Bang, ada itu. Jadi- 4-5 kali. yang saya alami sih 3 kali, Bang. Harusnya yang kedua itu harus dipimpin oleh yang berpangkat lebih tinggi atau jabatan lebih tinggi dari kepala biro, Wakaba, misalnya wakil Kabar Eskrim. Ya. Nah, berikutnya terakhir Ya, kabar. Kabar Eskrim. Yang ketiga, ya kalau misalnya masih kurang,
itu bisa saja dibuat sebuah mekanisme Istimewa. baru, ya, apakah bisa dipimpin oleh Irwasum Polri, kan seperti itu. Ya. Kalau memang dilihat ada persoalan, tapi prosesnya sebaiknya melalui gelar perkara. Kenapa? Gelar perkara itu hasilnya memang berkaitan dengan akan ditindaklanjuti secara hukum prosesnya atau akan dihentikan melalui mekanisme yang benar. Ya, hasil gelar perkara itu bisa menjadi dasar untuk penghentian Ya. penyidikan, walaupun itu dilakukan di Mabes Polri untuk sebuah proses penghentian penyidikan kasus di Polda atau di Polres. Ya. Nah, Bang, ini menjadi hal yang penting, Bang. Mungkin yang Abang sampaikan itu saya kira sudah komprehensif, Bang. Nah, sekarang begini, Bang, ya. Ini kan fakta, Bang, ya. Banyak sekali yang datang, Bang. Saya juga ngalamin tuh. Mereka datang. Mereka mengeluhkan. Sudah ada biro wasidik, Bang. Iya, Ini kan fakta, Bang. iya, Saya ngomong sama mereka, sebagusnya itu ada apa ya? Ada salurannya, Bang. Kan kadang-kadang begini, Bang, ya. Kita bukan menafikan yang ini, Bang, ya. Yang sudah dikerjakan sudah baik, Bang, ya. iya. Tapi ada yang seperti maka tuh. Jadi pemikiran saya, Bang, gini, Bang. Abang dulu pernah ngomong, Lawrence Friedman mengatakan 3 pilar tadi, Bang, salah satu kultur. Lawrence and Friedman, ya. Friedman, ya. Jadi kultur, saya ngomong kulturnya, Bang, ya. Kultur kan terbentuk, Bang. Kalau satu badan dia juga penegak hukum, dia juga pengawas, itu hasilnya kayaknya nggak bisa maksimum, Bang. Jadi pengawas itu mesti ditarik keluar, seperti Irwasum, seperti kan Wasidik ini, Bang, ngurusin soal penyidikan loh, Bang. Ini yang sangat krusial bagi saya, karena dia yang mengexercising KUHP. Ketika itu dilakukan oleh satu penanggung jawab untuk Kabar Eskrim, terus Kabar Eskrim ada pengawasannya di dalam kewenangan Kabar Eskrim, ini yang menurut saya yang kurang apa? Kenapa? Saya bilang yang paling bagus itu, Bang, dia keluar kepala seperti divisi pengawas penyidikan gitu loh. Jadi betul-betul Kabah itu betul-betul concern di penyidikan, ada yang ngawasin gitu loh, supaya ada poinnya, Bang, seperti di Irwasum. Abang tahu, Bang, dan ada beberapa kasus-kasus, Bang, yang orang yang datang sini dia cerita gitu, sampai penyidik itu nggak bisa sekolah apa dan sebagainya karena ada kesimpang siuran tadi, Bang. Nah, ini yang menurut saya ini harus ada pimpinan yang baru ini mesti memikirkan itu, Bang. Ini yang menurut saya ini masih ganjil dengan saya. Saya lihat di biro wasidik itu sudah baik sih, cuma banyak, Bang, yang datang ke kantor ini, Bang. Banyak, Bang, komplain. Bapak kan dulu di biro wasidik. Ya, saya dulu di biro wasidik gitu. Dulu saya bilang kalau ini saya nggak ada peduli. Saya bilang gitu. Pokoknya kalau misalnya saya lihat ini, maka tuh saya kejar terus, Bang. Saya mau dengar dulu. Maka tuh kan saya kan selalu diberikan kesempatan terakhir kan, Bang. Saya itu dengar, Bang. Saya tuh pengen tahu apa sih jadi masalah gitu loh, Bang. Oh, saya udah tahu. Ini masalahnya kayak ini. Nah, satu tempo, Bang. Kadang-kadang seperti itu, Bang. Ini mungkin pimpinan yang sekarang ini, Bang, mesti mikirkan itu, Bang. Ini menurut saya, Bang, ya. Nah, nggak tahu pandangan Abang. Pandangan seperti itu. Ini, Bang, fakta yang harus kita kan nggak boleh menafikan fakta, kan, Bang. Artinya begini, Bang. Orang mencari jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi itu bisa kemana saja, ya. Yang saya hadapi sebagai penyidik maupun biro wasidik itu, ya kita kadangkala ya dihubungi dari mana saja, Ya, karena itu yang lumrah itu. ya, karena yang bersangkutan ini mencari jalan. Iya. Dia bisa ke ombudsman, ya, Kompolnas. Kompolnas juga, ya. Tapi di Polri sendiri kan punya fungsi pengawasan internal, Ya. yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai duplikasi pengawasan internal itu dengan pengawasan penyidikan. Oh. Ini kan yang paling penting. Iya, Bang. Iya, Bang. Karena kalau Tumpang dia, tindih maksud Abang, ya? ya, Oke. tumpang tindih, ya. Makanya yang saya katakan tadi, apabila atasan penyidik menempatkan seorang kepala biro
pengawasan penyidikan ini betul-betul dicari yang Tegas. punya integritas dan bisa dipercaya bahwa dia bisa mengemban ya kegiatan, mengemban tugas yang betul-betul memberikan perhatian penuh menyelesaikan persoalan. Kalau setelah dilakukan masih ada yang kurang puas, nah kita lihat apakah petunjuk-petunjuknya itu benar atau tidak. Nah, siapa yang bisa melihatnya itu? Tentu atasan penyidik. Ya. Karena kan atasan penyidik tidak mungkin akan menangani semua Ya. masalah kan? Iya, Bang. Ya. Betul. Jadi selain penyidiknya menangani, yaitu direktur tindak pidana penyidikan sesuai dengan bidangnya, umum, khusus, narkotika dan sebagainya, ya, tipiter ya. Pengawasan oleh Wakaba, oleh Kabar Reskrim ini yang perlu diperkuat terhadap pekerjaan Kepala Biro Pengawasan Penyidikan, Pak. Nah, memang ya sebuah Biro Pengawasan Penyidikan untuk menjadi benteng terakhir terhadap kegiatan pengawasan penyidikan di seluruh Indonesia, Ya. 34 Polda, Ya. itu juga tidak mudah. Ya. Jadi penguatan di Polda pun Harus. ya. Betul. Artinya pembinaan karir terhadap seorang pengawas penyidikan ini kan dia harus betul-betul bisa dipercaya. Nah, ketika dia sudah melakukannya dengan baik, ya ukurannya seperti apa, tentu ini kan diatur Ya, Bang. demikian rupa ya, kriteria seperti apa. Karena kalau kita mengukur dari jumlah komplain dan sebagainya, kadang-kadang kan tidak signifikan antara jumlah Iya, iya, iya. ya. Yang penting kan substansinya diperoleh, bagaimana penyelesaian persoalannya, itu kan yang penting gitu, Bang. Iya, Bang, betul. Bang. Ya, jadi tadi pemikirannya Abang sih terobosan kreatif itu. Tapi karena manajemen pemerintah ini kan diupayakan kecil, Efisien. ya efisien, Iya, iya. ya Ramping. ramping. Memang saya juga mikir, Bang, kan kalau buat itu kan bagaimana anggarannya, apa personilnya dan sebagainya, itu kan nggak gampang. Karena Bang. itu kan pasti ditanya, Heeh. baik dari Kementerian Keuangan, Ya, ya. karena penyangkut anggaran. Anggaran, sama Kemenpan, Iya, Bang. tanya. Luar biasa, Bang. Waduh, Abang saya jadi teringat, Bang, Abang waktu mimpin di Biro Wasidik itu, Bang. Saya benar-benar menikmati betul, Bang, pekerjaan itu, Bang. Menikmati betul artinya apa, Bang? Sudah ketemu nih, wah inilah tempat di mana orang-orang ngadu gitu, Bang, ya. Dari komplain orang, kita jadi belajar, Bang, ya, karakter penyidik, kan kita jadi belajar, Bang. Ya. Karakter orang dan sebagainya, Bang, ya. Nah, Bang, kita sudah di penghujung nih. Nah, Ya. di penghujung nih, Bang, ya. Apa yang Abang mau sampaikan nih? Harapan-harapan Abang dengan Polri ini, Bang, dengan kepemimpinan Pak Listio Sigit Prabowo ini, yang kita banyak berharap dengan beliau ini untuk mengadakan perubahan yang fundamental, Bang, ya, di dalam kultur kepolisian kita nih, Bang, ya. Cepat atau lambat, Bang, kepolisian ini kan akan ditinggalkan kalau tidak berubah, kan, Bang? Benar nggak? Ya. Nah, apa yang kira-kira yang Abang mau sampaikan, Bang, pada season terakhir ini, Bang? Baik, luar biasa pertanyaannya, Bang Robin. Jadi saya kira apa yang menjadi program berdasarkan kebijakan Bapak Kapolri sekarang ini, Ya, presisi ini perlu kita dukung. ya, pasti, Bang, kita dukung, Bang. Perlu kita dukung sehingga keinginan beliau untuk mengajak seluruh anak buahnya melakukan perubahan, termasuk di bidang penegakan hukum. Ya, ini dimulai dari bagaimana kita memperkuat pemahaman atasan penyidik terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh anak buahnya. Ya. Karena tidak semua atasan penyidik, misalnya Kapolres, Kapolsek, ya, itu
orang yang punya latar belakang atau basic pelaksanaan tugas sebagai reserse, katakanlah ya. Bukan saya melihat kawan-kawan yang bertugas di fungsi di luar reserse itu tidak mampu, ya. Tapi memang intuisi seorang yang setiap hari menangani kasus pidana, ya, dia seperti pisau yang terus diasah, Masih tajam. Ya. Sehingga dari gerak-gerik saja dia sudah tahu. Ya. Jadi intuisi ini, tapi intuisi kan tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan, ya. Intuisi kan untuk menggunakan cara berpikir kita mencari alat bukti, karena proses penyidikan ini kan due process of law, ya. Harus berdasarkan alat bukti yang cukup, kemudian kita menyimpulkan. Tapi intuisi ini kan ya bisa menjadi alat kita membantu, ya. Bagaimana kita bisa mengawasi penyidikan kalau kita tidak pernah melakukan penyidikan? Nah, dengan demikian dibantu dengan sebuah pendidikan. Zaman saya mau jadi Kapolres dulu ada pendidikan calon Kapolres. Oh, ada Bang? Ya, ada kursus jabatan Kapolres. Nah, sedapat mungkin memang perlu ada khusus jabatan Kapolres, khusus jabatan Kapolsek, karena ini atasan-atasan penyidik yang sangat menentukan. Tidak hanya berharap kepada pengemban fungsi pengawasan penyidikan. Sekarang masih ada Bang? Kayaknya nggak ada lagi Bang? Saya belum tahu ya, tapi mudah-mudahan ini. Tapi itu perlu Bang diadakan Bang ya. Untuk minimal kan diingatkan lagi, direfreshkan. Artinya khusus jabatan Kapolres, khusus jabatan Kapolsek itu, misalnya kalau Kapolsek kan bisa di Polda masing-masing. Kalau khusus jabatan Kapolres mungkin harus di Jakarta atau disatukan lah, ya. Di situ biasanya belajar tentang bagaimana perencanaan anggaran, ya. Karena itu bidang penegakan hukum yang jadi hal yang sering jadi sorotan masyarakat ini perlu juga. Nah, belum tentu juga orang serse paham tentang lalu lintas, ya. Harus. Juga masalah lalu lintas, apalagi ada program baru oleh Bapak Kapolri di bidang lalu lintas yang hanya menggunakan tilang elektronik. Ya, elektronik dong. Ya, penindakannya elektronik. Artinya di bidang penegakan hukum khususnya penyidikan perlu ada upaya penguatan terhadap atasan penyidik ini, baik Kapolres, sehingga mereka memahami untuk tidak bergantung kepada penyidiknya. Ya, dia bisa tahu penyidik ini laporannya salah atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, sehingga proses penyidikannya bisa sesuai dengan keinginan Bapak Kapolri sekarang ini, mengedepankan restoratif justice. Jadi restoratif justice ini pada pokoknya menyelesaikan persoalan antara pelapor dan tersangka ini, korban dan tersangka, melalui mediasi agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar tanpa harus melalui proses persidangan. Nah, kalau di Jepang itu bahkan ada istilah wakai dan cotei. Cotei penyelesaian di restoratif di kantor polisi, sedangkan wakai di setiap tahapan persidangan, ya kan, Pak? Nah, kita juga bisa melihat kasus mana yang bisa dilakukan restoratif justice. Bahkan kan Mahkamah Agung sudah menentukan, ya di bawah 2,5 Kejaksaan Agung juga sudah menentukan seperti itu. Di kepolisian juga sebenarnya sudah ada. Tapi kita lihat kasus mana lagi yang bisa dilakukan restoratif justice, walaupun KUHP kita belum mengaturnya. Ya, terobosan lah Bang ya maksudnya. Terobosan, tapi pasal 7 ayat 1 huruf J tentang tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab itu bisa menjadi sebuah dasar bagi penyidik untuk melakukan restoratif justice sebenarnya. Nah, cuma ya integritasnya menjadi balik ke integritas Bang ya. Ya. Jadi harapan Abang seperti itu Bang ya. Ya. Waduh Bang, jadi saya ingat Bang ya, waktu saya di
rapat di Biro Wasid itu Bang sama teman-teman Korwas kalau nggak salah namanya Bang ya? Ya. Korwas 1, Korwas 2 tuh waktu itu ya. Betul. Abang yang bagi-bagi kan kita rapat antar Korwas tuh saya bilang gini sama Koordinator pengawas. Ya, koordinator pengawas itu saya bilang gini. Dua hal yang mesti kita harus kita kuasai. Pertama, kita nih selaku pengawas saya bilang. In leading to the right Wetenschap. Itu adalah pengantar ilmu hukum. Kita harus kuasai itu. Dasar-dasarnya apa gitu loh. Ideal, real itu aja. Satu kuncinya. Terus yang kedua saya bilang tuh logika dan filsafat. Merenung. Ketika orang datang bawa kasus kita merenung. Ini pantas nggak ini? Ini pantas nggak kayak gini? Kan itu kan Pak. Terus logika kita gunakan logika. Contoh nih, ada kasus Bang di Biro Wasid dulu Bang. Abang masih ingat juga tuh. Orang yang setingkat levelnya kelasnya cuma golongan 3 kok bisa korupsi begitu besar? Kan it doesn't make sense kan? Pasti ada intelektual dadarnya kan? Nah ini yang saya selalu sampaikan gitu. Jadi Bang kuncinya itu cuma ya Abang tidak bilang tadi benar, integritas, pemahaman skill yang baik. Saya selalu tuh memberikan sharing dan mereka ada mantan murid-murid saya Bang di pasien di mana mereka mantan murid, kebanyakan murid-murid saya mereka. Jadi saya bilang in leading to the right Wetenschap itu adalah pengantar ilmu hukum yang jangan dianggap sepele karena itu basic groundnya, rondennya itu dasar hukum semua itu. Kalau kita menguasai itu, orang mau ngomong apa aja, saya kalau hadir di Biro Wasid yang Abang tahu, Abang saya nggak dengar aja, saya udah tahu Bang, ini arahnya ke sini. Nah, ini arahnya ke sini. Udah tahu Bang, karena kita menguasai kunci itu Bang. Nah, kunci-kunci ini Bang yang selalu saya sampaikan sama teman-teman itu Bang. Harus begini, harus begini. Nah, kadang-kadang Bang kurang serius Bang. Saya jujur ngomong, mereka kenapa? Aduh Bang, saya ini di sini anjak. Aduh Bang, saya ini Ya, terbuang itu Bang ya. Ini yang saya makanya tadi saya katakan sebaiknya memang menempatkan pengawas penyidikan itu orang-orang yang terpilih yang pembinaan karirnya itu bergantung kepada kinerjanya. Kalau dia memang bagus sesuai dengan awalnya dia ditempatkan, dia akan mendapatkan promosi ke tempat yang mungkin betul-betul sesuai dengan harapannya ya. Stigmanya mesti dirubah Bang ya. Iya. Seperti itu. Waduh Bang, terima kasih Bang. Baik. Abang sudah datang. Kami sangat berbahagia Bang. Saya atas nama kru di sini Bang. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Sama Abang. Abang jangan bosan-bosan nih Bang. Saya ini banyak sekali menggali informasi dan Abang tuh banyak sekali mewarnai cara berpikir saya Bang. Abang mesti Bukan terbalik ini. Oh, saya yang harus belajar dari Abang ya. Saya belajar dari Abang kok. Biro Wasid itu Bang, saya ulang ya. Iya. Itu adalah identik dari Roni Sompi. Itu tidak bisa dihapus Bang. Saya yang membantu Abang, itu juga tidak bisa dihapus Bang. Tapi kebetulan saja Biro Pengawasan Penyidikan itu kepala bironya memang saya yang memulai. Iya. Nah itu kan fakta dan itu sejarah Bang. Iya. Saya bukan memuji-muji Abang, tapi memang saya rasakan itu memang sangat bermanfaat Bang. Sangat bermanfaat. Maka itu saya lihat ada kekurangan-kekurangan itu saya sampaikan nih sama Abang. Maka itu pencak pandangan Abang. Tapi memang bolak-balik kunci integritas Bang. Saya melihat Abang punya integritas. Dan kita waktu di Biro Wasid kita punya integritas Bang. Iya. Kita tidak pernah main-main kan Bang? Nah itu. Nah kan memang saya tahu ketika kita menegakkan yang baik itu pasti juga belum tentu juga banyak yang senang kan Bang? Ya tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita punya prinsip. Saya melihat Abang punya prinsip dan saya juga punya prinsip Bang. Maka itu berjalan Biro Wasid kita tuh Bang. Ya. Aduh Bang luar biasa. Abang sehat terus Bang ya. Pokoknya amin. Saya sama-sama Bang. Abang sehat selalu. Abang jangan segan-segan kalau nanti saya kontak nanti kita ngomong hal yang lain lebih besar lagi Bang ya. Oke Bang. Oke. Terima kasih Bang Sompi. Terima kasih. Ya, para penonton ataupun subscribers yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi, ya, Dr. Roni Franky Sompi, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Dan saya kira percakapan sore ini menambah wawasan buat kita semua dan harapan kita yang juga harapan semua masyarakat serta harapan dari institusi kita di Polri. Mudah-mudahan Polri terus berjaya dengan kepemimpinan Pak Listio Sigit ini. Kita dukung penuh dengan satu semangat. Polri harus menjadi lembaga yang kuat dalam penegakan hukum. Itu ya Bang ya. Terima kasih.
Tetap semangat dan sukses. Terima kasih Bang ya. Makasih Bang, makasih.